Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita Hikmah Ramadan. Program ini merupakan program spesial edisi Ramadan 1446 Hijriah yang bekerja sama antara TVRI Jambi dan Kanwil Kemenak Provinsi Jambi dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan makna bulan suci Ramadan. Sembari pemirsa yang ada di rumah juga menantikan untuk berbuka puasa. Teriring doa dari kami, mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan seluruh kegiatan ibadahnya di bulan suci Ramadan ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari keempat untuk menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan ini sampai tibanya hari kemenangan, yaitu hari fitri. Tentunya pada sore hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita narasumber kita yang sangat luar biasa yang nantinya beliau akan menyampaikan tausiah terkait dengan tema yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu puasa dan pembinaan kepribadian muslim. Kita sapa terlebih dahulu kepada Ustadz Dr. Andes Haji Anwar Sadat, MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Perjalanannya dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini Ustadz menuju studio TVRI Jambi gimana? Dari jam 1 tadi. Jam 1 ya Ustadz ya? Berarti memang sudah standby di kota Jambi sebelumnya Ustadz ya? Sebelum kita standby. Alhamdulillah, berarti perjalanan juga lancar. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah Ustadz di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, sebelum kita mendengarkan tausiah dari narasumber kita yaitu Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 98 yang akan dikumandangkan oleh Ustazah Hasnawati SAG berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa sahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah An-Nahl ayat 98 yang dikumandangkan oleh Ustazah Hasnawati SAG. Langsung saja kita akan berbincang dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini, yaitu Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG. Beliau juga selaku Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ya. Tentu tema kita pada sore hari ini, Ustadz, cukup menarik karena kita juga berada di bulan puasa. Tentu yang ingin saya tanyakan nih Ustadz, boleh dijelaskan sedikit terkait dengan kita sebagai umat muslim ini, bagaimana cara kita untuk melakukan pembinaan kepribadian kepada diri kita di bulan suci Ramadan ini, Ustaz? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita pada tahun ini diberi kesehatan dan kesempatan masih bisa berjumpa dengan bulan suci yang mulia ini. Dan pada kesempatan ini kita ingin membicarakan tentang bagaimana keberadaan ibadah puasa itu, fungsi ibadah puasa itu dalam membina kepribadian seorang muslim. Ya. Karena kita tahu bahwa ibadah itu di dalam kajian keislaman biasanya ada dua. Jadi ada ibadah yang zuhriyah, ya, jadi ibadah yang lahiriah. Lahiriah itu kita lihat secara lahiriahnya, ada gerakannya, ada upayanya dan sebagainya. Ada ibadah yang sirriyah, ya. Ada ibadah yang tidak kelihatan. Ya, salah satunya seperti ibadah orang yang berpuasa, ya. Dan kita tidak tahu Mas Yogi ini puasa atau tidak, kan? Insya Allah puasa. Puasa, ya. Jadi dan yang tahu tentang kita puasa itu ya kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu ibadah yang sirriyah ini memiliki fungsi yang sangat kuat, ya, fungsi yang sangat hebat dalam membingkai kepribadian seseorang. Kenapa? Karena dia dari dalam, dia sesuatu yang tidak terlihat dari niat yang ada di dalam diri seseorang dan sejauh mana pemahamannya tentang ibadah itu. Nah, kalau kita lebih jauh melihat ibadah-ibadah itu tidak hanya dipahami secara tekstual, ya. Jadi ada kontekstual, juga ada ibadah-ibadah yang memiliki signifikansi yang sangat kuat dalam pembentukan karakter seseorang. Nah, kita tahu dalam Islam ibadah puasa ini yang dituju oleh Allah itu la'allakum tattaqun, itu orang-orang yang takwa itu adalah orang-orang yang menjalankan perintah Tuhan, ya, kemudian menahan diri daripada hal-hal yang tidak baik. Nah, ibadah puasa itu dianggap mampu, ya, memberikan bingkaian kepribadian seseorang. Misalnya gini, kalau seseorang melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, saya yakin, ya, bahwa dia memiliki kepribadian yang baik. Tapi kalau ibadah puasanya tidak baik dan benar dia lakukan, maka kita sulit untuk mencapai kepribadian yang baik atau akhlak yang mulia. Nah, oleh karena itu Nabi sering menyampaikan kepada kita semua, misalnya malam yada qaula zur falaisa lillahi hajah min ayyada ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta misalnya, maka Allah tidak berhajat seseorang itu meninggalkan makan minum. Kalau kita puasa kan tinggalkan, Mas Yogi kan tidak makan, tidak minum. Nah, orang yang
tidak makan dan tidak minum itu tidak dilihat oleh Allah. Sementara ucapannya ucapan yang kotor, ucapan yang dusta, ya, ucapan yang caci maki, ucapan fitnah dan sebagainya, tidak dilihat Tuhan. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum. Kenapa? Karena tidak mencerminkan dari nilai-nilai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Mas. Baik, Ya. luar biasa memang pembahasan kita pada sore hari ini, Ustadz ya. Ya, Memang Allah. puasa itu, Ustadz, kita beribadah tahunan, Ustadz ya. Ya, Untuk tidak makan, tidak minum dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya. Tapi terkadang Ustadz, kita juga di bulan puasa ini kan menahan diri dari hawa nafsu. Tapi masih ada juga satu hal perbuatan perilaku kita yang terkadang itu kita tidak bisa menahan diri dari hawa nafsu itu sendiri. Itu bagaimana, Ustadz? Iya, memang dalam kajian keislaman, dalam tasawuf misalnya ya, yang paling berat dalam diri seorang muslim itu ialah menahan hawa nafsu. Jadi kalau kita berhadapan dengan hawa nafsu, itulah persoalan yang sangat berat ketimbang dengan tantangan-tantangan yang lainnya. Nah, oleh karena itu Allah sangat mengerti dengan kita. Allah sangat tahu dengan kita, tidak membiarkan hamba-hambanya hidup dalam memperturutkan hawa nafsunya. Misalnya 11 bulan kita, Mas Yogi, makan, minum, ya, berbuat sekehendaknya. Nah, Allah cuma minta 1 bulan saja. Bagaimana dia bisa mengendalikan apa yang selama ini dia lakukan. Ya, seandainya Allah itu tidak sayang dengan kita, ya, tidak mencucurkan kasih sayangnya kepada kita, maka dibiarkan Tuhan ibadah puasa itu tidak ada dalam diri kita, maka kita menjadi bukan hambanya yang memperturutkan kehendak hawa nafsunya, sehingga dia tidak bisa menjadi hamba Allah itu. Nah, begitu Tuhan saking sayangnya dengan Allah, sayangnya dengan hambanya, lalu Allah persembahkan ibadah puasa kepada kita. Baik, Ya. tentu apa yang menjadi modal itu sendiri, Ustadz, terkait dengan puasa yang kita lakukan? Apakah puasa yang kita lakukan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Ada kalau dalam fikih selama tidak membatalkan puasa, puasanya sah ya. Tapi belum tentu berbanding lurus dengan perubahan-perubahan sikap dan tingkah laku. Nah, yang kita inginkan itu adalah sembari seseorang itu beribadah, lalu ibadahnya sah menurut hukum fikih, misalnya tidak membatalkan puasa, kemudian ibadah puasanya dianggap sah. Lalu kita harapkan ya ibadah puasa yang sah itu ibadah yang diterima oleh Allah. Nah, kalau ibadahnya diterima oleh Allah, maka insya Allah kepribadiannya akan berbanding lurus dengan ibadah puasa yang dia lakukan. Nah, yang kita tidak inginkan ini adalah orang yang ya terpaksa gitu ya. Jadi ada orang yang memang merindukan puasa. Ya, misalnya kalau kita membaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, ya. Nah, itu di ujung-ujung bulan Sa'ban itu dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi dan sahabat itu seperti orang yang masuk penjara gitu. Jadi besok mau keluar dari penjara, begitu senangnya gitu. Ya, jadi orang kalau sudah masuk penjara kan besok mau keluar kan begitu senangnya hati, kan merdeka dan sebagainya. Nah, begitulah pengandaian yang disampaikan oleh sahabat ke kita. Jadi Nabi dan para sahabatnya begitu senangnya menghadapi bulan suci Ramadan karena akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang berlipat ganda, ampunan, cucuran rahmat, dan kelepasan dari api neraka. Nah, bagi kita yang kadar imannya yang tidak terlalu kuat ini menganggap bahwa bulan suci Ramadan ini bulan siksaan jadinya kan. Malu kalau Mas Yogi punya istri, malu dengan istri tidak berpuasa gitu ya. Iya. Atau malu dengan orang tua, atau malu dengan mertua, atau malu dengan anak, ya. Atau karena kita sudah orang tua, malu tidak berpuasa dengan anak muda gitu. Nah, akhirnya dia berpuasa seadanya gitu. Tapi tidak mampu menangkap hikmah di balik ibadah puasa yang dia lakukan. Ya, maka Nabi sering mengingatkan
orang yang berpuasa itu tidak hanya puasa tahan menahan lapar, ya menahan minum dan hawa nafsu, tapi juga menahan pandangan mata, menahan telinga, menahan anggota tubuh dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak terpuji yang dia lakukan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi modal besar bagi kita untuk dapat membingkai kepribadian kita menjadi lebih baik gitu. Baik, luar biasa. Ini Ustadz, saya juga masih agak kepo ini Ustadz, masa milenialnya ini. Kira-kira di bulan suci Ramadan ini Ustadz, ada ibadah yang secara spesifik itu dianjurkan untuk kita laksanakan Ustadz? Iya, ibadah yang seperti yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, ya, sahabat Nabi, yang paling baik kita lakukan di bulan suci Ramadan ini ialah bersedekah. Bersedekah. Ya. Jadi Allah nyuruh, Allah memberi makan, Allah memberi minum. Nah, nilai-nilai ketuhanan itulah yang harus kita lakukan. Di samping ibadah-ibadah kepribadian kita dengan Tuhan, ya, ibadah langsung seperti baca Quran, salat tarawih, ya. Nah, salat tarawih ini mestilah kita lakukan, ya, karena salat tarawih ini sunat muakkad, ya, sunat yang sangat dikuatkan untuk dikerjakan. Dan tidak ada di bulan lain kecuali bulan suci Ramadan kita tarawih, ya. Nah, ini saya mengajak kita semua, mari manfaatkan kelebihan dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Ibadah-ibadah yang khas, ya, ibadah tarawih, ya, baca Quran, salat hajat, salat taubat kita. Di samping juga yang paling penting bagi kita yang punya kelebihan harta, ya, untuk dapat memberikan sedekah kepada anak-anak yatim, para lansia, membukakan orang puasa dan sebagainya. Ini nilai-nilai yang sangat baik pada bulan suci mulia ini yang bisa kita lakukan. Baik, ya. Terima kasih Ustadz Dr. Andes Haji Anwar Sadat. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita masih akan mengulik terkait dengan tema kita pada hari ini, puasa dan pembinaan kepribadian Muslim. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hikmah Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan program Hikmah Ramadan. Tentunya dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Ustadz Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG. Masih membahas terkait dengan puasa dan pembinaan kepribadian Muslim. Ustadz, biasanya kita ini di bulan puasa, di lingkungan kita ini sering berbicara bahwasanya kalau di bulan puasa kita harus berbuat baik, kita tidak boleh melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Nah, ini gimana caranya Ustadz untuk mempertahankan bulan puasa ini, perilaku kita di bulan puasa ini kepada bulan-bulan berikutnya Ustadz, setelah bulan puasa ini selesai Ustadz? Nah, ini Imam Al-Ghazali, ya, telah memberikan mengklasifikasi, ya. Jadi ada puasa awam, puasa khawas, khawasul khawas. Nah, kalau puasa awam itu, ya, kalau siang puasa, malam buka puasa, setelah puasa balik seperti perangai semula, ya. Nah, kalau orang khawas, dia tidak hanya mempuasakan makan minum, tapi juga mempuasakan anggota badan. Lalu kemudian latihan-latihan ini menjadi semacam pembelajaran yang baik bagi mereka, sehingga membias setelah Ramadan, kemudian dia berubah menjadi orang-orang yang punya akhlak yang baik, ya, etika yang baik, moralitas yang baik. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa ini tidak muncul, ya? Nah, seharusnya kan setelah puasa semua orang baik semua. Ya, tapi ternyata tidak. Nah, inilah yang menjadi kesadaran seorang Muslim, bahwa dia harus mengerti dulu. Dia pertama mengerti tentang hukum-hukum puasa. Ya, jadi ini batal atau tidak, ini hal-hal yang menghilangkan puasa, pahala puasa atau tidak. Lalu yang kedua, dia mengerti tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Jadi dia mengerti ini bulan suci Ramadan, beda bulan sebelumnya gitu. Ini hari yang mulia, yang ini bukan hari mulia.
Nah, kalau hal-hal yang seperti ini dipahami oleh orang-orang yang berpuasa, maka insya Allah sedikit demi sedikit kepribadiannya itu akan bisa membaik ya. Tapi kalau ini tidak menjadi modalitas seseorang yang melaksanakan ibadah puasa, maka sulit akan berubah menjadi orang yang baik ya. Nah, itu terlihat nanti dari persiapan dia dalam persiapan seseorang dalam menghadapi puasa. Ya, biasanya kan kalau kita mau puasa beli sarungan baru untuk tarawih gitu kan, baju koko baru, gitu. Kopiahnya baru supaya semangat ibadahnya itu. Anak ini kadang-kadang ya kain yang sudah 10 tahun yang lalu gitu ya. Kemudian asal-asalan, kemudian tidak berwangi-wangi, salat tarawih dan sebagainya. Ini kan orang-orang yang tidak mempersiapkan diri namanya ya. Kemudian di rumahnya dipersiapkan Al-Quran ya. Kemudian ada sudut-sudut rumahnya, ada sajadah untuk dia tafakkur kepada Allah. Ada tasbih. Nah, simbol-simbol inilah yang kemudian menjadikan seseorang itu mempersiapkan diri. Oleh karena itu, kalau ingin seseorang itu kepribadiannya menjadi lebih baik, maka sebelum bulan suci Ramadan dia sudah mempersiapkan diri. Sehingga ketika masuk bulan suci Ramadan, dia sudah siap perang. Ya, jadi semua sudah siapkan dan tidak mempengaruhi hal-hal lain di luar itu. Ya, misalnya seseorang dipengaruhi oleh masa lalunya dan sebagainya. Sehingga dia berharap dengan ibadah puasa ini betul-betul dia ibadah karena Allah, betul-betul dia ibadah puasanya mengharap ridha Allah, maka insya Allah setelah melaksanakan ibadah puasa, maka seseorang itu insya Allah dia akan mengubah dirinya menjadi lebih baik daripada sebelum melaksanakan ibadah puasa itu. Nah, ini yang diharapkan itu. Iya, tentu ya, Ustadz. Ini terkait dengan masa lalu tadi yang sempat disentil juga oleh Ustadz ini. Terkadang juga dari kita nih Ustadz, betul. Sebagai umat Muslim juga hamba Allah, terkadang tidak luput juga dari kesalahan dan dosa. Terkadang mereka berpikir bahwasanya buat apa untuk bertaubat, sedangkan kita saja masih dalam keadaan kotor, masih sholatnya juga masih suka bolong-bolong. Ini gimana Ustadz untuk dapat mengubah pikiran-pikiran yang seperti ini? Biasanya ini terjadi kepada anak-anak muda ini Ustadz. Karena dalam lingkungan saya juga seperti itu kan. Ketika kita mau mengajak sholat, nanti ada bahasa-bahasa yang menurut kita tidak perlu diucapkan. Seperti itu Ustadz. Betul. Nah, inilah yang memang harus kita upayakan ya. Karena begini, Nabi kan sering mengatakan, saya ini setiap hari membaca istighfar tidak kurang dari 70 sampai 100 kali misalnya. Sekalipun Anda bertaubat sehari itu 70 kali. Itu kan memberikan isyarat kepada kita walaupun kita dalam keadaan salah khilafnya. Karena tidak ada manusia yang bersih ya. Kita tidak ada manusia yang tidak punya dosa ya. Manusia itu mahadul khata' wan nisyan. Ya, tempatnya keliru, tempatnya lupa, lalu kemudian ada dosa-dosa yang masa lalu yang dia lakukan, atau pada saat dia berpuasa juga bisa begitu kan. Nah, oleh karena itu bagi kita yang bagi anak muda lah, kita lah ya, nggak mesti anak muda ya. Semua ada orang tua juga banyak juga dosanya kan. Nah, justru kalau kita orang tua melihat anak muda justru menganggap bahwa anak muda lebih baik dari kita. Karena umurnya muda mungkin dosanya lebih sedikit daripada orang tua. Yang bahaya itu orang tua yang tidak sadar gitu ya, bahwa dia sudah tua dan tidak merasa banyak dosa. Nah, bagi kita yang seperti itu menganggap bulan suci Ramadan ini momentum. Ya, saya kasih contoh. Orang kalau habis buka puasa, salat isya berjamaah, tarawih bondong-bondong gitu ya, rame gitu. Nah, itu kan namanya situasi kondisi kondusif untuk mendorong orang untuk berbuat baik gitu. Nah, coba kita di luar Ramadan, tidak ada orang berbondong-bondong kan, rame-rame gitu. Ini diandaikan oleh ahli-ahli hikmah itu seperti orang yang ngikut arus saja tuh. Tapi kalau kita berenang menyongsong arus, nah itu kan berat itu kan.
Nah, jadi situasi Ramadan ini situasi orang semua berbuat baik. Orang pakai sarungan, orang pakai baju koko, pakai kopiah. Nah, para perempuan pakai mukena. Ini simbol-simbol kebaikan itu. Nah, kesempatan inilah mudah-mudahan menjadikan momentum bagi kita anak-anak muda ya untuk menjadikan ini sebagai sebuah momentum mengubah ya dari hal-hal yang tidak baik menjadi hal-hal yang positif ya. Saya kira banyak yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Misalnya ada takjilan bersama, buka puasa bersama. Nah, mereka saya lihat anak-anak muda menjadi panitia buka puasa gitu ya. Kemudian anak-anak muda membersihkan masjid dan sebagainya. Nah, ini bagus ya sebagai sebuah momentum bagi mereka untuk mengubah kepribadiannya menjadi orang-orang yang lebih baik gitu. Tentu bulan puasa ini juga sebagai momentum kita semua ya Ustaz, Ya, sebagai umat muslim untuk meraih pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan malam Lailatul Qadar nih Ustaz. Mungkin ada kisi-kisinya mungkin agar kita ini bisa beribadah dengan ikhlas, dengan tulus dan juga mengharapkan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Iya, memang itu anugerah ya. Anugerah Allah. Jadi siapa yang Allah kehendaki. Nah, kita kan tidak bisa memastikan bahwa orang si A dapat, si A tidak dapat ya. Nah, yang paling penting adalah dari awal Ramadan dia sudah baik gitu. Jadi jangan pula dipahami nanti tarawihnya pas malam Lailatul Qadar ya. Di malam penghujung malam pertama nggak tarawih ya. Nggak bisa. Dia mesti dari awal, dari malam pertama sudah dia ibadahnya semakin hari semakin dia tingkatkan. Ya, apalagi malam pertama misalnya malam ampunan, ya 10 malam pertama ampunan, 10 malam kedua misalnya maghfirah ya. Rahmat Allah, maghfirah Allah baru kelepasan. Nah, kalau ini dia lakukan betul, saya yakin ya. Saya yakin seseorang itu bisa mendapatkan kemuliaan itu. Nah, tinggal lagi karena ini anugerah Allah ya, Allah yang menghendaki siapa dari hamba-hambanya yang dipandang oleh Allah, dialah yang berhak untuk mendapatkan itu. Tetapi ada beberapa ulama yang misalnya memberikan semacam panduan ya. Misalnya orang yang salat tarawih, salat isya berjamaah, salat tarawih berjamaah itu seperti orang yang mendirikan separuh malam. Tapi kalau dia salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, dia mendirikan sepanjang malam. Nah, oleh karena itu yang paling penting itu adalah kewajiban yang harus dia lakukan dulu ya. Jangan tarawih tapi sembahyang subuh tidak ya. Iya. Nah, tahu dia coba mengajar salat tarawih, isya, nah asarnya tidak sembahyang gitu kan. Nah, jadi mesti kewajibannya mesti dia tunaikan dulu, kemudian dia tarawih, nanti subuh berjamaah. Nah, sepanjang malam itu ada yang menghidupkan, ya, ada yang menghidupkan separuh malam, ada yang menghidupkan sepanjang malam untuk mengintai, ya, mengintai malam-malam kemuliaan yang Allah kasih kepada hamba-hambanya. Tapi yang penting bagi kita adalah sayugianya kita teruslah beribadah kepada Allah. Ya, harapan kita mudah-mudahan Allah yang memberikan anugerah itu, kasih sayang itu kepada kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Baik Ustadz, kita akan jeda terlebih dahulu. Tentunya pembahasan kita pada sore hari ini semakin mendalam. Tentunya pemirsa yang ada di rumah juga sembari menantikan berbuka puasa, mendengarkan tausiah dari narasumber kita, Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG, juga selaku sebagai Bupati dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanjung Jabung Barat maksudnya. Amin. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hikmah Ramadan. Amin.
Terima kasih pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Tentunya dengan narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG selaku Bupati dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Masih seputar dengan tema pada sore hari ini yaitu puasa dan pembinaan kepribadian Muslim. Tadi di segmen sebelumnya kita membahas terkait dengan malam Lailatul Qadar ya Ustadz ya. Saya masih ingin bertanya juga nih terkait dengan malam Lailatul Qadar. Apakah mereka yang mendapat anugerah malam Lailatul Qadar ini itu dinilai dari mereka beribadah di bulan puasa saja atau ketika di bulan-bulan biasanya juga mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, petunjuk ya dari ulama-ulama kita itu biasa mengatakan bahwa kalau orang itu mendapatkan anugerah malam mulia itu biasanya terjadi perubahan yang signifikan dalam kepribadian seseorang, dan itu tidak dilihat dari segi materi ya seseorang, tapi kelihatan dari tingkah lakunya, kelihatan dari kualitas ibadahnya kepada Allah, ini ya, kualitasnya hubungannya dengan manusia, maka itu terlihat itu korelasinya gitu ya, hubungannya itu. Tapi kalau mereka itu tidak mendapatkan kemuliaan itu, biasanya tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan ya, perubahan-perubahan yang berarti pada diri seseorang. Tapi itu tidak menyurutkan kita untuk tidak beribadah kepada Allah. Tapi yang paling penting ialah ibadah kita dulu gitu ya. Jadi mumpung masih bulan suci Ramadan ini baru 4 hari ya. Baru 4 hari. Nah, baru 4 hari. Iya, Jangan pula nanti yang dihitungnya itu hari Ramadan. Ada juga kan, 4 hari berarti tinggal 26. 26. Gitu. Tapi yang dia hitung itu adalah selama 4 hari ini frekuensinya itu nanjak kah atau stabil kah atau menurun gitu ya. Nah, itu yang harus kita lihat dalam ibadah kita, evaluasi ya. Jadi ada namanya kontrak kita lah dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hari ini kita dapat 5 juz baca Al-Qur'an. Nah, hari kedua saya target naik lagi 7 misalnya. Hari 3 8 begitu. Itu namanya orang-orang yang punya rasa momentum ini untuk menjadikan dirinya lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kita tahu bahwa kalau dalam teori kepribadian ya, kalau kita baca dalam ilmu kepribadian itu ada namanya psikoanalisis ya. Psikoanalisis itu orang itu dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya gitu. Ya, alam bawah sadarnya dan pengalaman masa lalu. Nah, biasanya itu membingkai kepribadiannya gitu. Nah, ada teori kedua namanya teori humanistik ya, atau sering teman-teman di perguruan tinggi sering menyebut teori Maslow ya, ini kebutuhan. Jadi orang itu perlu aktualisasi diri gitu ya. Orang itu perlu keamanan gitu. Selama dia tidak aman, dia tidak mau melakukan itu gitu. Nah, ada lagi namanya teori behavior. Behavior itu lingkungan, eksternal dirinya gitu. Seseorang ini misalnya dulu Mas Yogi ya, Mas Yogi ini di lingkungan pesantren jadi orang baik, tapi setelah keluar, nah itu perilakunya tidak lagi mencerminkan itu. Nah, namanya itu kan dipengaruhi oleh lingkungan. Gitu. Nah, biasanya 3 ini ya yang sering mempengaruhi seseorang. Nah, oleh karena itu ibadah puasa ini itu memberikan katalisator. Katalisator itu memberikan pola-pola dasarnya untuk membingkai hal-hal yang tidak baik itu yang muncul dalam diri seseorang. Maka kita berharap dari teori-teori kepribadian itu, teori etika itu, akhlak itu, kemudian ibadah puasa ini menjadikan momentum kita sebenarnya umat Islam ya. Karena Allah di dalam hadis qudsi itu mengatakan bahwa as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Jadi puasa itu untukku kata Allah ya. Beda sembahyang ya. Beda orang haji dan sebagainya. Tapi Allah mengatakan bahwa puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, saya yang balas kata Allah. Berarti kan ibadah itu sangat
rahasia sekali kita dengan Tuhan gitu. Nah, ibadah yang rahasia inilah yang dianggap memberikan mampu untuk membina kita ini, ya, membina seseorang ini. Nah, kalau ibadah ini diberikan Allah kepada kita, maka kita mesti mengerti dan paham supaya kita menjadi lebih baik yang dikehendaki oleh Allah. Jangan sampai nanti wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan balas ini kita tidak dapat dari balasan Allah yang Allah kasih kepada kita. Dan oleh karena itu saya kira umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa mesti meningkatkan, ya, meningkatkan di samping nahan lapar, nahan dahaga, nahan hubungan seksual, ya. Di malam harinya juga jangan lepas kontrol, ya dah. Iya. Banyak anak-anak muda ini puasa balas dendam. Gitu. Puasa balas dendam. Jadi artinya di siang hari mampu, malam akhirnya kekenyangan, salat tarawih tidak dikerjakan, gitu ya. Nah, jadi inilah yang diharapkan dari ibadah puasa untuk membina kepribadian kita oleh Allah SWT. Subhanahu wa ta'ala. Tentu tadi kita melihat bahwasanya lingkungan memang menjadi faktor kepribadian seseorang untuk melangkah ke baik atau yang ke buruk, ya Ustadz, ya. Betul. Nah, kalau di kondisi yang seperti saat ini Ustadz, banyaknya juga pergaulan di kalangan remaja dan lain sebagainya. Apakah terkhusus kami ini sebagai anak muda ini memilih lingkungan untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari? Betul. Iya. Anak muda mesti pandai memilih dan memilah, ya. Mana teman yang bisa menjadikan dia orang baik. Mana teman yang tidak bisa menjadikan dia orang baik. Nah, coba bisa lihat ibadah bulan suci Ramadan, momentumnya anak muda. Lingkungan sudah baik, ya. Kita lihat kalau di luar, orang kalau mau melakukan perbuatan jelek, dia ngumpet dulu, ya. Ngumpet dulu. Kalau bahasa orang Melayu, besigit, ya. Dia ngumpet, ya. Kita tidak lihat. Sudah itu orang mau ngomong yang sia-sia, nutup mulut, tahan dia. Nah, itu kan namanya lingkungan kondusif untuk memberikan stimulan, ya, untuk memberikan rangsangan kepada kita. Oh, orang ini ketika ngomong, minta maaf ya, ini bulan puasa, gitu kan. Jadi dia bisa nahan gitu. Nah, lingkungan itu sudah kondusif untuk itu. Ya, orang berbondong-bondong salat tarawih, orang bondong-bondong bersedekah buka takjil, ya kan? Orang berbondong-bondong membantu orang lain, orang berbondong-bondong baca Quran, itu kan lingkungan namanya. Jadi teori kepribadian behavior itu, eksternal itu, bulan puasa ini sangat kondusif untuk menjadikan kepribadian kita menjadi lebih baik gitu. Ya. Kalau di luar Ramadan, situasi itu tidak ada lagi kan? Tidak ada lagi kan? Kita kalau malam kita dengar baca anak-anak muda baca tadarus Quran di masjid, ya kan? Di luar Ramadan kita sulit, ya. Kecuali di pondok kita dengar baca Quran. Tapi kalau di luar pondok kan enggak gitu. Nah, oleh karena itu teori behavior ini, teori lingkungan ini di bulan suci Ramadan ini dapat membingkai, ya, terutama kita anak-anak muda lah, seperti Mas Yogi dan teman-teman, ya. Kita bulan suci Ramadan, ayo rame-rame kita tarawih. Oke, bulan suci Ramadan rame-rame kita nggak usah lagi ngopi-ngopi di pinggir jalan, kita ke masjid, gitu kan. Nah, lingkungan ini jadi baik bagi kita untuk membentuk kepribadian. Untuk mempertahankan lingkungan seperti itu, Ustaz. Khusus biasanya hanya setahun sekali di bulan suci Ramadan. Jadi kita juga pengennya, apalagi terkhusus anak muda ini, punya lingkungan yang baik seperti halnya di bulan suci Ramadan. Itu mungkin ada kisi-kisinya, Ustaz. Seperti apa, Ustaz? Iya, memang makanya kita lebih senang anak-anak muda yang punya kreativitas, ya. Jadi kita sebagai pemerintah misalnya, ya, karena saya sebagai bupati, ya, memberikan ruang-ruang untuk kontestasi mereka gitu. Jadi
Misalnya nanti di 2 bulan suci Ramadan ada gerakan misalnya kita nanam mangrove misalnya ya. Itu kan gerakan cinta lingkungan. Kita aja anak-anak muda. Kemudian nanti setelah itu ayo kita rame-rame bersihkan got. Ya, rame-rame. Atau nanti ada situasi lagi banjir misalnya, ayo kita rame-rame gotong royong sumbangan. Ya nanti kita mengunjungi orang yang kena banjir gitu. Nah sebenarnya kalau anak-anak muda kita kreatif untuk itu, saya kira dia akan menjadi kepribadian yang baik juga. Ya. Jadi kreativitas itu menjadikan seseorang itu menjadi lebih baik dia. Tapi kalau dia monoton aja gitu kan, mengikuti arus ya. Misalnya Mas Yogi mau kemana? Terserah kaki saya mau melangkah. Ya. Nah ini kan anak muda yang tidak punya punya jati diri ya. Saya ingat dalam sebuah riwayat itu Nabi Isa. Nabi Isa itu sejak kecil umur 10 tahun dia mau salat ke Masjidil Aqsa ini ya. Jadi di tengah jalan itu ada teman-temannya yang anak-anak sebaya dengan beliau, yang umur 10 tahun, ada yang 11 tahun kan. Biasanya kan anak-anak ini kan bermain, gitu kan. Ketika Nabi Isa diajak, ayo kita main. Tapi Nabi Isa, apa yang keluar dari mulutnya? Yang keluar dari mulutnya, beliau mengatakan, wa ma khalaqtu lihada. Aku diciptakan Allah bukan untuk main-main ini, gitu. Nah itu kan anak kecil umur 10 tahun sudah punya pandangannya tuh, sudah punya filosofi hidupnya gitu. Nah, kita berharap juga bagi muslim ya, bagi muslim terutama anak-anak muda sebaya Mas Yogi ini ya, yang punya pandangan cita-cita yang jelas gitu. Arah hidup yang akan dituju dan sebagainya. Nah, itu menjadikan dia jadi kreatif gitu ya. Tapi bagi yang tidak punya, nah ini yang susah ini. Kemana kawan ngajak ke situ, ya. Ke situ ya, tidak punya pendirian ya. Nah ini yang sulit, nanti dia bisa menjadi orang-orang yang bisa maju, bisa berkembang ya, menjadi orang yang dia bisa berkualitas nanti di usia dewasanya gitu. Tentu ibadah bulan suci Ramadan ini juga Ustadz merupakan ibadah wajib terkhusus bagi orang-orang yang sudah balik ya Ustadz ya? Iya betul. Nah ini kalau bagi adik-adik kita, mungkin anak kita ini Ustadz, ini kan kita akan melatih kepribadian dia sebagai seorang muslim Ustadz. Mungkin ada kisi-kisinya ataupun strategi gimana kita sebagai orang tua itu untuk dapat mengajari anaknya berpuasa atau seperti apa metodenya Ustadz? Iya ini yang disebut biasa bahasa kita itu apa? Allah bisa karena biasa. Allah biasa. Jadi proses pembiasaan itu nanti dia menjadi patronnya ya, menjadi apa pedomannya gitu. Ingat tak Mas Yogi kalau dulu orang tua kita kalau buka puasa dibentangkan tikar purun ya. Nah lalu pakai nampan kan. Nah, makan situ. Ayah, ibu, kakak, abang, adik, kumpul semuanya itu. Nah hari ini situasi itu jarang, ya kan? Ayahnya makan di dapur, ibunya sambil nonton TV, anaknya sambil main HP di luar. Nah situasi itu udah muncul lagi kan. Jadi menjadikan dia individualis jadinya ya. Jadi pertama pembiasaan yang baik. Yang kedua adalah pembiasaan yang diajarkan oleh Islam misalnya. At-tarbiyah bil adatil Islam ya. Misalnya makan tangan kanan, makan pakai mengucapkan bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kemudian kalau ketemu orang tua cium tangan ya. Nah, sekarang kalau anak-anak kita di SD bukan salam cium sini, enggak di sini deh. Iya kan? Iya kan? Di sini. Nah, barang kita mencium tangan ayah itu, mencium tangan guru itu sama kan? Jadi kalau ayah ibu kita itu namanya orang tua lahiriah gitu ya. Tapi kalau guru itu orang tua batiniah. Jadi
dia orang tua kita. Jadi menghormati guru ya cium tangannya gitu kan, macam kita di pesantren ya, cium tangannya gitu kan. Nah kalau sudah di luar itu di sini aja nempel dia. Ya benar. Jadi proses pembiasaan ya. Nah kemudian juga contoh ya, kan inisiasi itu yang anak-anak kita ini kan niru yang tua gitu ya. Tua. Jadi misalnya kita salat aja anak salat gitu, itu pembiasaan supaya nanti sudah tuanya dia sudah terbiasa. Nah ayahnya mesti ngasih contoh ya. Kalau tidak contoh enggak, karena anak itu lebih cenderung dia melihat ya. Ya ada kecenderungan anak melihat menggunakan visual mata ketimbang dia mendengar. Lihatnya ayahnya nyuruh puasa, tapi ayahnya merokok gitu ya. Apa katanya? Gimana kami mau puasa, ayahnya nggak puasa gitu kan. Nah jadi mesti kita yang tua itu menjadi contoh supaya anak-anak kita ini ya nanti Mas Yogi merasakan nanti kalau sudah punya anak kan. Iya. Sekarang belum ya. Belum. Apalagi nanti sudah punya cucu kan. Nah itu kadang orang-orang tua ini tidak sadar gitu ya bahwa dia ditiru oleh anaknya karena dalam psikologi anak itu inisiasi ya. Inisiasi itu dia imitator itu niru gitu. Jadi pandangan matanya itu lebih melekat di otaknya itu ketimbang dia suka mendengar gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat dalam belajar anak itu kan ada suka lihat aja gitu. Nanti yang dilihatnya itu dia jadi contoh gitu Jadi ya. contoh. Kebiasaan-kebiasaan itu. Iya. Ya. Berarti dari mulai kebiasaan Ustaz. Iya, Dari kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaan baik. mungkin orang tuanya, kakaknya, Ya. sehingga anak maupun adik itu bisa meniru perbuatan-perbuatan baik. Nah, iya. Baik Ustaz, kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hikmah Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan Hikmah Ramadan. Tentunya dengan narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG selaku Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tentunya pada sore hari ini kita sudah membahas terkait dengan puasa dan pembinaan kepribadian Muslim. Luar biasa tadi sudah dijelaskan secara rinci ya Ustadz ya. Selanjutnya saya persilakan Ustadz untuk dapat memberikan kesimpulan terkait apa yang sudah disampaikan tadi Ustadz. Ya, Pak hadirin sekalian, yang pertama yang harus dimiliki oleh kita ya, termasuk saya secara pribadi juga. Yang pertama adalah menjadikan Ramadan ini sebagai momentum. Ya, jadi jangan dilihat Ramadan ini sebagai sebuah rutinitas perguliran setahun sekali. Ya. Jadi jadikanlah ini momentum. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, "Idza aradallah bi'abdihi khairan." Jadi apabila Allah menghendaki hambanya menjadi orang baik, ista'malahu fil awqatil fadilah bifawadilil a'mal. Jadi apabila seseorang itu dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka orang itu dimampukan oleh Allah untuk berbuat amal yang baik di bulan yang baik gitu. Jadi kalau kita menginginkan ibadah Ramadan dapat membikai kita menjadi pribadi yang baik, maka gunakanlah bulan suci Ramadan sebagai bulan yang mulia, momentum kita untuk berbuat amal kebaikan, ya. Apalagi amal-amal yang afdal yang bisa kita lakukan kepada Allah, seperti ibadah-ibadah wajib, ya, kemudian ibadah-ibadah sunat dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, lalu yang kedua, kita mesti meningkatkan kualitas, ya, mengerti tentang hukum ahkamus siyam. Ya. Jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa itu harus mengerti. Kalau kita tidak mengerti, sulit kita untuk mendapatkan buahnya, gitu ya. Maka kewajiban seorang Muslim, orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa, dia wajib
mengerti tentang ahkam siam itu, ya, supaya ibadah puasanya baik dan benar. Nah, lalu yang ketiga, dia sudah mengerti, dia tingkatkan, ya, dia tingkatkan sedikit lagi ke atas, tidak hanya berkaitan dengan urusan-urusan jasmaniah, makan, minum, hubungan seksual, tapi juga berkaitan dengan anggota tubuhnya, ya, panca indera, kemudian hal pemikiran, hati dan sebagainya, untuk juga tunduk dengan ibadah puasa. Jadi perut bisa puasa, mata puasa, ya. Kalau perut puasa, telinga tidak puasa, itu tidak berbanding lurus, ya. Jadi supaya telinganya baik, ya telinganya puasa. Supaya nanti setelah ibadah Ramadan, perutnya itu membingkai ke telinganya untuk berpuasa, sehingga dia suka mendengar gosip-gosip orang lain gitu. Kadang-kadang kita ini telinganya lebih peka keburukan orang lain ketimbang keburukan dirinya, gitu ya. Mulutnya lebih tajam, ya, daripada pisau, ya, karena sering mencerca, mencaci maki, memfitnah. Kenapa? Karena dia tidak mau meningkatkan ibadah puasanya. Jadi mesti dia mempuasakan anggota tubuhnya. Supaya apa? Supaya bulan suci Ramadan ini menjadi momentum untuk membina kepribadian kita, ya, kepribadian orang-orang yang beriman dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan yang terakhir, manfaatkan momentum Ramadan, karena di luar Ramadan momentum itu tidak ada lagi. Sulit kita dapatkan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG yang sudah berkenan hadir di studio TVRI Jambi, juga memberikan tausiah terkait tema kita pada hari ini, yaitu puasa dan pembinaan kepribadian Muslim. Sudah 1 jam berlalu pemirsa, kami hadir menemani Anda. Saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.